Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na wa zidna ilma nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Asyih baju Yusan. Ya. Nah, hilang aja Ustaz. Asyih Oke Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqru Ibnu Sa'ah. Ya. Kita qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamiz zakati. Bermula ini adalah kitab segala hukum-hukum zakat. Wa hiya lughatan an-nama'u. Bermula dianya zakat pada bahasa itu tambahan, lebihan. Wa syar'an ismun limalin makhsusin. Pada syarak itu satu nama bagi harta yang dikhususkan akannya harta. Yu'khadhu min malin makhsusin. Yang diambilkan akannya harta. Yang dikhusus tadi daripada yang diambilkan daripada harta yang dikhususkan akan harta di atas apa diambil? Ala wajhin makhsusin, di atas cara yang terkhusus. Yusrafu, dan digunakan akannya harta bagi kelompok yang tertentu. Okey. Jadi sekarang kita masuk tentang hukum-hukum zakat. Zakat itu pada bahasa, kalau maknanya itu adalah ziyadah, tambah. Tapi pada syarak, apa itu zakat? Zakat satu nama bagi harta yang tertentu. Harta tertentu, dan harta itu diambilkan, dijadikan zakat. Harta itu, harta yang dijadikan zakat tersebut, yang diambil jadikan zakat, itu juga harta yang tertentu juga yang diambil. Bukan semua harta diambil untuk dijadikan zakat. Ada harta tertentu. Dan juga digunakan zakat itu kepada orang-orang yang tertentu juga. Itulah. Okey, dalam Ustaz. Ya. Kitabu Ahkamiz Zakati. Bermula ini adalah kitab segala hukum-hukum zakat. Ai bayani ahkamiha minal wujubil muta'addidi bita'addudil mudhafi ilaihi. Artinya, arti kitab hukum-hukum zakat artinya apa? Kita menerang segala hukum-hukumnya zakat. Dari mana hukum zakat itu? Daripada wajib yang telah berbilang-bilang dengan berbilang-bilang mudhaf ilaih. Jadi ini kalau tak salah begini surah yang salah. Jadi masuk kitabu ahkam zakat lah, kitab menerang. Ada takdir bayan. Di antara kitab dan ahkam itu ada lafaz bayan ditakdirkan. Jadi sekarang ni adalah kitab untuk menerangkan hukum zakat. Hukum zakat ni apa ni? Zakat ni hukumnya apa? Wajib. Wajib yang berbilang-bilang wajib dengan sebab berbilang mudhaf ilaih. Maknanya hukum-hukum zakat
wajib kalau kita sandarkan kepada zakat apa itu? Gimana Ustaz itu? Yang gitu. Betul. Ya. Mudhaf ilaih dulu. Mudhaf ilaih itu apa? Wahwa. Wahwa bermula dia yang mudhaf ilaih itu adalah zakat. Hmm. Fa innaha takunu zakat fa innaha takunu zakata ibilin wa zakata baqarin wa zakata ghanamin wa zakata zahabin wa zakata fiddatin ila ghairi zalika. Maka bahawa sungguhnya zakat itu ada ia zakat unta, dan itu zakat lembu, itu zakat kambing, dan itu zakat emas, dan itu zakat perak, hingga selain demikian yang telah disebutkan. Okay. Jadi zakat ni kita mengatakan hukumnya wajib, kita melihat dia itu disandarkan, diidhafahkan kepada apa Ustaz? Nah, ini beliau pengen menjelaskan kitab ahkamiz zakat, kitab segala hukum-hukum zakat. Kenapa pakai jamak? Zakat kan hukumnya sama, wajib. Hukum zakat Ya, apa? Wajib. ya. Zakat wajib. Kenapa juga Hmm. hukum-hukum zakat? Mestinya kitabu Hmm. hukmiz zakat kan? Hmm. Kitab hukum zakat. Hukum zakat yaitu wajib. Zakat apapun tetap hukumnya wajib kan gitu. Ya. Cuma Hasyiah membantu. Oh, maknanya menjelaskan segala hukum zakat. Apa itu hukum dari yang wajib? Yang banyak ianya wajib. Dengan sebab banyak mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih di sini kan zakat. Ya. Artinya beliau pengen menjelaskan zakat itu banyak, ada zakat unta, zakat kambing, zakat tijarah. Berarti di sini kita menjelaskan kewajiban zakat tijarah, wajib zakat unta, wajib zakat sapi dan seterusnya. Nah, itu. Karena mudhaf ilaihnya banyak, zakat itu banyak, makanya nggak apa-apa beliau menggunakan ahkam jamak. Walaupun hukum dasarnya semuanya sama. Nah, itu. Ini kan pembelaan, Ustaz. Oh, jadi maksudnya ahkam itu satunya tidak hukum zakat itu hanya wajib satu aja, Ustaz. Ya, Jadi kenapa tak jadi perlu kita jamak? Karena hmm, melihat mudhaf ilaih. hmm. Karena melihat, jadi soalannya dia ada dia melihat dia hukum jamak di sini dia kena lihat mudhaf ilaih itu sana Makanya di mempunyai depan nih, kalau makna. Ustaz baca di depan langsung paham. Nah ini, Okey. coba. Apakah anahu? Faka'ana, maka bahasanya Fathul Qorib itu berkata ia Fathul Qorib. Nah, kitabu hukmi zakatil ibili wa hukmi zakatil baqari wa hukmi zakatil ghinami wa halum majara. Begitulah seterusnya. Ah, itulah takdirnya gitu ibarat kata. Ya, Katanya hukmi zakati sama, tapi tak dia buat jadikan mudhaf itu yang jamak kerana memandang mudhaf ilaihnya itu yang banyak maknanya. ya. Fanda Kalau kita fa'uma. biahkami sholah itu gimana Ustaz? Kita Gimana Ustaz? biahkami sholah. Ya, sama aja mungkin Ustaz. Kita Sholat, biahkami sholah. Berarti sama aja ya? kita sholat zuhur, sholat asar mungkin yang lihatnya Berarti gitu sama juga alasannya tuh. sama, kelihatannya sama. Aku akan surah. Karena solat itu wajib satu ya Ustaz. Wajib. Cuma di sono saya udah lupa kelewat. Apa benar tulisannya kitab ahkam masalah atau gimana kan? Coba Okey, lanjut lanjut Ustaz. Ustaz. Hmm. Fanda fa'uma yuqalu, maka tertolaklah barang yang dikatakan orang, maka tertolaklah barang yang dikatakan akannya barang. Inna hukma zakati wahidun wa huwal wujubu falima jama'ahu syarihu. Bahawa sesungguhnya hukum, tertolaklah barang dikatakan akannya barang, bahawasanya hukum zakat itu satu, bermula dianya satu itu wajib, wujub. Maka kenapa menghimpun akannya yang satu oleh si syarih? Menjamak Jadi maksudnya. kenapa menjamak akannya hukum oleh si syarih? Hmm. Jadi di sini dapat kesimpulkan bahawa sungguhnya
ada yang mengatakan hukum zakat itu satu wajib. Hmm. Ah, ah, betul Ustaz. Tolak apa? Betul lah. Maka terterima Ustaz. Tertolak. Tolak maksudnya hukum Asalnya zakat itu begini, satu. ini muskilnya beliau munculkan belakangan. Ada yang menyatakan seperti pertanyaan di awal, kenapa beliau menjamakkan ahkam sedangkan hukum zakat itu sama, semuanya wajib. Hmm. Fandafa'a ma yuqalu, maka tertolaklah ma yang dikatakan orang. Apa kata orang? Ini muskil. Hmm. Sesungguhnya hukum zakat itu satu, yaitu wajib. Falima jama'ahu syarih, kenapa menjamakkan akannya hukum oleh syarih? Kita jawab, syarih menjamakkan ahkam dalam judul karena melihat mudhaf ilihnya ahkam. Oke. Karena mudhaf Apa ilihnya tadi ya? banyak, zakat banyak modelnya. Ah, Zakat fitrah, zakat mal kan, dan seterusnya kan. ah. Nah itu, Jawapannya macam tadi dah sana. yang tadi jawabannya. Muskilnya belakangan. Oh, ada Nah, miskun gitu. Oke. Wal aslu fi wujubiha qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bermula dalil pada wajibnya zakat sebelum ijma' itu firmannya Allah Ta'ala. Jadi sebelum berlaku ijma' ulama mengatakan wajib zakat, ada dalil dulu Ustaz. ya. Dia ambil dalil dulu. Khudh min, maka ambil olehmu daripada harta-harta mereka itu akan sedekah yang menyucikan ia sedekah akan mereka itu. Wa tuzakkim, dan membersih ianya sedekah akan mereka itu dan membersih ia sedekah akan mereka itu dengan sebabnya harta, gitu Ini rada aneh sebenarnya. Ambil olehmu dari Membersih harta ianya mereka akan sedekah sedekah. akannya harta. Yang menyucikan dia sedekah akan mereka. Dan ini mungkinnya kembali ke Nabi ini. Dan kau bersihkan akan mereka Hmm. dengannya zakat, dengannya sedekah. Ini Khudh kelihatannya min tu begitu Ustaz. Tuzaki khudh. anta, kembali ke fa'il khuz. Khudh tu berarti perintah untuk Nabi Ya, tutahir kembali ke sedekah. Ambil olehmu hai Rasulullah dari harta-harta mereka akan sedekah. Yang akan menyucikan ya sedekah akan mereka dan engkau bersihkan akan mereka dengan ya sedekah kan? Oke. Kalau tuzaki kembali lagi ke sedekah double. Nah, kelihatannya begitu. Selamat datang Ustaz Fikri. Oke, itulah dalilnya Ustaz. Ahlan wa sahlan, Gus. Wa qawlu, dan itu dalil wajib sebelum ijma' itu firman Allah Ta'ala wa atuz zakah, dan tunai oleh kalian akannya zakat. Wa kullu minhuma minal mujmali al-mubayyini bisunnati ala sahihi li'annahu lam yubayyin al-qadral mukharraja mukharraja walal mukharraja lahu lakinnaha buyinat bis sunnati. Dan tiap-tiap daripada keduanya dalil firman Allah Ta'ala itu daripada mujmal, dalil yang mujmal yang diterangkan akannya dalil mujmal dengan hadis di atas hadis yang di atas sahih kan? Benar pendapat yang sahih. Di atas pendapat yang sahih. Okey. Jadi dua dalil itu ini sekarang ni untuk mengeluarkan hukum ijma' tu Ustaz Maka Enggak. dua dalil itu kalau dilihat masih lagi mujmal. Lalu ada hadis yang menerangkan tentang dua dalil yang masih mujmal ini. Di atas pendapat saya mengatakan begitu, ada hadis. Kena masih umum lagi hadis ini, ayat Quran ini. Maka ada hadis yang menerangkan di mana keluar wajib itu. Li'annahu, kena bahawa sungguhnya tiap-tiap daripada keduanya ayat itu tidak menerang ianya tiap-tiap akan qadar yang dikeluarkan dan tidak menerang ia tiap akan qadar yang dikeluarkan daripadanya harta dan tidak menerang akan qadar yang dikeluarkan untuk orang lain gitu kan? Jadi
Mukharraj itu harta Ustaz nah. Gitu betul. Mukhraja ini zakat. Zakat. Mukhraja men ini sumber asli zakat, nisab. Mukhrajlah orang yang menerima zakat. Bukan minhu tu bukan daripada kita yang keluar zakat Ustaz. Ya, yang dikeluarkan darinya berarti kan sumber harta. Bukan dari kita itu berarti kita yang wajib zakat itu. Bukan orang yang wajib zakat. Harta. Kan pada harta wajib zakat, Ustaz kan? Ya ya. Maksudnya anak kecil. Walaupun anak kecil kan hartanya, yang dilihat kan hartanya. Apa Ya pemiliknya? ya ya. Ya. Karena Ya. sesungguhnya tiap-tiap dari ayat di atas itu tidak menjelaskan dia akan kadar yang dikeluarkan. Kadar zakat berapa persen? Nggak dijelaskan dalam ayat. Dan Ah. akan alladzi yang dikeluarkan darinya alladzi. Kelihatannya kalau alladzi ini kadar, berarti harta juga. Tidak menjelaskan ianya tiap-tiap ayat akan kadar harta yang dikeluarkan, akan kadar harta yang dikeluarkan darinya harta. Dan akan kadar atau akan orang yang dikeluarkan untuknya orang. Nah, mungkin ada pemahaman lain. Mukhraj pertama, kadar zakat, mukhraj men, harta harta apa aja yang wajib dizakati. Mukhrajlah orang yang berhak menerima zakat. Nah, Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum Wah, adalah bacul. warahmatullahi wabarakatuh. Bajuri. Nah, bajuri, Oh, bab zakat. Wastang. Lakinnaha, tetapinya semua kadar mukhraj, mukhraj men, mukhrajlah itu buyinat, dijelaskan akan dianya tiap-tiap bisunnati dengan sunnah. Terus nih sinyalnya nggak bagus. Titik. Oh, Nah, okey okey. Oh, itu Ustaz. Jadi mukhraj itu zakat, mukhraj min itu adalah harta Ustaz. ya. Mukhraj lahu itulah orang yang kita bagi zakat dekat dia itu. Akan tapi diterangkan akannya tiap-tiap dengan hadis. Okey, itulah menunjuk kata dalil Quran itu masih mujmal, hadislah yang mubayyin. Mubayyin Ustaz. Ya, mubayyan kita baca. Hadis mubayyan Ustaz, diterangkan. Hadis sebenarnya mubayyin, tapi di Ha. mubayyin ini di sini kita baca mubayyan. Baru melihat tiap-tiap dari kedua ayat itu dari mujmal. Mujmal yang dijelaskan akan dianya Ya, mujmal dengan dengan sunnah. sunnah. Berarti Okey. sunnah mubayyin kan? Ya ya. Okey. Penjelas. Nah, itu. Waqau dan itu dalil itu dan dalil sebelum ijma' itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Ilah. Okey, yang kata wajib zakat itu ada apa? Dalil itulah dibinakan akan Islam di atas 5 perkara. Mana 5 itu? Syahadah, bersaksi bahawa sungguh tiada jenis Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahawa sungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah, dan mendirikan solat, dan itu menunaikan zakat. Itulah dalilnya. Wahia ahadu arkanil Islam, dan berbelanja zakat itu salah satu daripada rukun-rukun Islam. Lihada khabari, karena ini hadis. Karena ini hadis, yakfuru jahiduha, kufurlah orang yang ingkarnya zakat. Wa in atabiha, sekalipun menunai ianya orang ingkar dengannya zakat. Dia tunai zakat tapi dia ingkar kata sunat zakat ini tidak wajib kan? Ya. Tetap dia orang yang kufur juga. Lakin fi zakatil mujma'i alaihi, akan tapi pada zakat yang diijma'kan di atasnya zakat, bi khilafil mukhtalifi fiha, dengan sebalik zakat yang diikhtilaf padanya zakat. Sekarang yang dikatakan kufur itu kalau orang ingkar zakat yang diijma'. Kalau zakatnya masih ada khilaf, kalau ingkar belum terjadi kufur. Contoh zakat yang masih ada khilaf Ustaz. Ya. Zakat rikas. Rikas ni zakat barang tambang Ustaz. Barang temuan. Barang temuan.
Zakat tijarah, zakat dah berjual beli. Zakati mali sabi, zakat harta anak kecil. Ini 3, kalau ada orang yang ingkar maka dia belum lagi kafir. Wa amma zakatul fitri, adapun bermula zakat fitrah, falaisat min mukhtalifihi, maka tidaklah ianya zakat fitrah itu dari bahagian daripada yang diikhtilafkan padanya zakat fitrah. Karena apa tidak ikhtilaf zakat fitrah? Lianna khilafa ibnal lubani fiha dhaifun jiddan fala ibratan bihi kama qila. Karena bahasa khilaf Ibnu Luban padanya zakat fitrah itu dhaif sungguh. Jadi ada ulama mengatakan zakat fitrah ini ada khilaf juga, maka pendapatnya pendapat yang dhaif sungguh. Menunjuk kata apa? Zakat fitrah masih lagi tetap kuat mengatakan zakat fitrah itu adalah yang diijmakkan. Maka tidak jenis ungkapan dengannya Ibnu Liban. Nah, barang dikatakan akannya barang. Itu ya, Ustaz. Gantian Ustaz. Ustaz santai dulu barang 2 menit. Ya, gantian. Siapa yang mau baca? Silakan. Ustaz Muzakir mau baca, silakan. Di sini lagi ribut Ustadz, anak-anak lagi maulid, Nah, nanti yang mengganggu lain suaranya. siapa yang mau baca? Boleh gantian baca. Ustaz Fikri mungkin mau baca, silakan Ustaz. 1-2 alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazara. Dan tidaklah setiap-tiap khilaf itu datang ia khilaf mu'tabaran, keadaan yang diiktibar atau yang diambil hukumnya, illa khilafun lahu hazzun minan nazar, kecuali khilaf yang baginya khilaf itu bagian daripada tinjauan. Yuqatilu wa yuqatalu al-mumtani'u min adaiha 'alaiha, dan diperangi al-mumtani'u akan orang yang menegah, akan orang yang enggan min adaiha daripada menunaikannya zakat, 'alaiha di atasnya zakat. Ya. Kama fa'ala Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang melakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wa yuqatalu al-mumtani'u min akhdhiha, dan diperangi akan orang-orang yang enggan min akhdhiha daripada mengambilnya zakat, 'alaiha zakat. Aidan pula wa furidat fi sanati tsaniyati min al-hijrati ba'da zakatil fitri, dan difardukan akannya zakat fi sanati tsaniyati pada tahun yang kedua minal hijrati daripada kalender hijriyah, ba'da zakatil fitri setelah difardukan zakat fitri. Wal masyhuru 'indal muhadditsina, dan bermula pendapat yang masyhur di sisi ulama-ulama hadis, annaha, bahwa sesungguhnya zakat itu furidat fi syawwala as-sannata as-sannatil fi syawwalin. Tegas Arab tunggu. Enggak. Fi syawwalin as-sannatil madhkurati. Dan bermula pendapat yang masyhur di sisi ulama hadis itu bahwasanya zakat difardukan akannya zakat pada bulan Syawal pada tahun yang telah disebutkan. Ini sanah as-saniyah minal hijrah. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka para ulama hadis, furidat fi Sya'bana, difardukan akannya zakat pada bulan Sya'ban, ma'a zakatil fitri, beserta zakat fitri minas sanatil madhkurati daripada tahun yang sudah disebutkan. Wahia, dan bermula dia tahun yang sudah disebutkan, wahia, dan bermula dianya zakat minas syara'il qadimati, itu termasuk daripada syariat-syariat yang terdahulu. Maksudnya syara'u man qablana mungkin di sini. Bidalili qauli Isa alaihi salam, dengan dalil perkataannya Nabi Isa alaihi salam. Apa perkataannya beliau? Wa awsani bisolati waz zakati, dan mewasiatkan akan aku oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan salat dan juga zakat. Hakadha qila. Seperti demikian dikatakan. Wa qad yudfa'u bi anna al-murada biha ghairu zakati. Dan kadang juga ditolak bi annal murada dengan bahwa sungguhnya yang dimaksud biha dengannya zakat ghairu zakatil ma'rufati. Itu bukan zakat sebagaimana zakat yang sudah diketahui, yang sudah dikenal. Kama annal murada bis salati ghairu salatil ma'rufati. Sebagaimana bahwa sungguhnya yang dimaksud dengan salat itu bukan salat seperti yang kita ketahui saat ini. Wa yu'ayyidu dzalika bima naqalahu Sayyuti. Dan menguatkan akan oleh yang demikian itu akan naqalahu Sayyuti, yang menukil akannya oleh Imam Sayyuti fil Khasa'isi. Di dalam kitab Al-Khasa'is, nyebutan kita nama kitab tunggu. Ya, ya. An Ibni Athaillah As-Sakandari. Dari Imam Ibnu Athaillah Alexandria. Annal anbiya'a, bahwa semuanya para nabi, la tajibu alaihimuz zakatu, itu tidak wajib di atas mereka oleh zakat. Kenapa? Li'annahum la milka lahum. Karena bahwa semuanya mereka para nabi itu tiada milik bagi mereka nabi. Mana Allah. Sebentar, ini ada mana apa ma'a dulu? Ma'allah. La milka lahum ma'allah. Ma'allah beserta Allah. Ada titiknya di sini jadi ragu. Ma'allah beserta Allah. Innama kanu yashhaduna annama fi aidihim min wada'i'illah. Usahanya saja adalah mereka para nabi itu bersaksi bahwa sungguhnya sesuatu yang ada di tangan mereka para nabi Allah itu min wada'i'illahi ta'ala indahum, itu daripada titipan, barang titipannya Allah Ta'ala indahum, di sisi mereka para anbiya. Wali anna zakata tuhratun bima mimma asahu. Dan sungguhnya zakat itu penyuci, pembersih, mimma asahu, daripada yang telah berusaha ia akannya ayyaqa mimman wajabat alaihimul anbiya, bahwa jatuh ia Penjelasan dulu, Ustaz. Mulai penjelasan dari wa yu'ayyidu dzalik. Saya belum paham ini kalau dengar. Wa yu'ayyidu dzalik mana qala sayyidi fil khasais anal anbiya la tajib alaihimuz zakah. Jadi tadi kan udah dijelaskan tentang ada dalil lain yang mengatakan bahwa zakat ini bukan syariat baru yang hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW saja. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW Allah turunkan syariat zakat, para nabi-nabi sebelumnya itu juga sudah diberlakukan zakat. Dan ini bisa terkonfirmasi dari apa yang pernah diriwayatkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dengan kata-kata tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan aku salat zakat. Meskipun yang dimaksud salat dan zakat di sini bukan seperti yang kita kenal versi syariat Nabi Muhammad dengan yang ada saat ini. Dan pendapat ini pun ditegaskan kembali oleh Imam Sayyuti di dalam kitab Khasa'is yang beliau ambil nukil dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya para nabi-nabi Allah itu nggak wajib zakat. Jadi ini pendapat yang mengatakan, oh ini bukan syar'u man qablana, ini syariat yang baru ke zaman Nabi Muhammad gitu. Mungkin seperti itu. Jadi para nabi itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak punya milik apapun. Pada hakikatnya, apapun yang ada di tangan para nabi, baik berupa harta atau benda atau apapun yang ada di dunia ini, pada hakikatnya itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang mereka telah dapatkan, dari yang mereka telah upayakan. Nah, inti dari penjelasannya mungkin seperti itu. Mungkin ada yang menolak atau membantah. Ini belum, Ustaz. Wali anna zakata, satu lagi. Wali anna zakata tuhrah ini. Ya, ini belum dijelaskan. Wali anna zakata tuhratun mimma asahu ayyaqa mimman wajabat alaihi. Di sini agak ragu. Karena zakat itu merupakan penyuci. Jadi zakat ini di sisi lain juga sebagai salah satu syariat yang mensucikan jiwa dan harta orang yang memiliki harta tersebut dari apa yang telah mereka upayakan atau mereka usahakan. Nah, ini maksudnya mungkin para nabi, tunggu ya, masih bicara para nabi ya. Nah ini berarti ini sedikit kita jelaskan, Ustaz.
Jadi kalau menurut Imam Suyuti atau nukilan Imam Suyuti dalam kitab Wasais dari Ibnu Athaillah, para nabi nggak wajib zakat. Yang pertama alasannya karena nabi nggak memiliki harta. Hanya saja adalah mereka bersaksi bahwa sungguh apapun yang ada di tangan mereka itu dari titipan Allah diisi mereka. Karena semuanya milik Allah nggak perlu dizakati kan gitu Ustaz. Iya. Alasan pertama, alasan yang kedua li anna zakata tuhratun. Karena sesungguhnya zakat itu penyuci dari ma'asahu yang barangkali saja. Penyuci dari sesuatu yang barangkali saja. Dari sesuatu yang barangkali sajanya. Itu bahwa terjadi ianya sesuatu dari orang yang wajib ianya zakat kepadanya orang. Bermula para nabi itu terbebas dari kotoran. Nah, alasan kedua nabi nggak wajib zakat karena zakat itu penyuci dari kesalahan-kesalahan pemilik harta. Yang gitu? Penyuci dari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dialami oleh orang yang wajib membayar zakat. Sementara para nabi kan nggak berdosa. Makanya nggak ada alasan nabi mesti mengeluarkan zakat untuk menyucikan dirinya. Karena nabi memang manusia yang suci. Ya, yang kita pahami seperti itu, Zak. Kok berarti artinya kalaupun ada kesalahan dari nabi itu bukan dari nabinya gitu. Nabi nggak ada kesalahan, Zak, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maksud Asahu. Di sini asahu ini gimana memaknainya? asahu untuk orang lain yang selain Nah, itu nabi. dia maksud saya. Ya. Kenapa dikaitkan ke nabi di sini? Ini sebagai mukadimah untuk menjelaskan zakat itu tujuannya untuk menyucikan kemungkinan seseorang bersalah, kan gitu? Sementara Nabi nggak ada salah, jadi layaklah ini jadi alasan bahwa Nabi nggak wajib zakat. Oke. Nah itu, ini kan ini bukan untuk Nabi, ini mimman ini bukan. Iya iya. Nah zakat itu penyuci dari sesuatu yang barangkali sajanya seseorang itu terjadi ianya sesuatu dari orang-orang yang wajibnya zakat kepadanya orang. Nah, ini kita koma di sini kan. Sementara para nabi terbebas dari kotoran. Yang dimaksud dengan tuhroh Tengku di sini. Iya. Ini tuhrohnya tuh kemalnya apa ke orang apa mustahiknya Tengku? Muzakinya Tengku? Orangnya. Kalau kita lihat ayat yang suci orangnya bukan hartanya. Harta nggak bisa disucikan, harta curian. Makanya walaupun kita zakati tetap nggak suci. Harta Nah, itu togel dia. kan. Kita zakati tetap nggak suci. Karena yang disucikan oleh zakat bukan harta, tapi pemilik harta. Oke. Tadi kan dijelaskan di atas itu yang makanya orang-orang wajib zakat itu bukan dilihat orangnya, tapi yang dilihat hartanya. Yang di atas sama Ustadz Najmi tadi. Ya. Jadi saya belum paham pertanyaannya Ustaz. Kita lihat dalil di atas tadi, dalil wajib zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, bukan tutahhiruha. Khuz min amwalihim, ambillah harta mereka tutahhiruhum, yang harta itu bisa menyucikan mereka. Bukan menyucikan harta mereka kan gitu. Karena harta haram, harta halal kelihatannya sama Ustaz, kelihatannya. Enggak. Katakanlah semua harta itu halal. Orang yang tidak mengeluarkan zakat jiwanya kotor karena pelit. Orang yang mengeluarkan zakat jiwanya bersih kan? Ya. Nah itu. Jadi yang dibersihkan jiwa pemberi zakat bukan hartanya. Walaupun bahasa sehari-hari itu harta yang belum dizakati kotor. Nah ini berarti yang harus ini satu perspektif yang harus kita gaungkan. Kata di spanduk pinggir jalan kan, sucikan hartamu gitu. Mana bisa harta disucikan? Orangnya lah yang disucikan. Boleh juga, nggak salah Ustaz. Itu dua-duanya benar. Jadi gimana? Manfaat zakat pertama tujuannya menyucikan jiwa pemilik harta. Yang kedua juga menyucikan harta. Ada dalilnya. Sehingga ahlul bait Nabi nggak boleh menerima zakat karena zakat itu dianggap bagian harta yang kotor. Kan gitu Ustaz? Oh. Nah itu berarti benar. Membersihkan jiwa pemilik harta sekaligus juga membersihkan harta. Iya sih. Takutnya dimanai yang salah gitu kan. Gua korupsi. Zakatin aja, ntar juga suci kok hartanya. Digunakan akan orang yang enggan dari tunai zakat, alaiha di atasnya zakat itu untuk apa lagi Zat? Yang mana? Jadi dipaksa di atasnya zakat, dipaksa untuk menerima zakat.
Yang satu dipaksa alaiha, dipaksa untuk memberi zakat. Dua-dua ada alaiha tadi kan? Alaiha tu kan ada ha tu dah kembali pada zakat. Alaiha lagi tu ditambahkan lagi. Nah, ini. Dan diperangi akan orang yang enggan dari menunaikan zakat. Nah, Diperangi akan orang yang tidak mau membayar zakat. Diperangi atas apa? Atasnya zakat. oh, okey. Bukan diperangi karena sentimen lain kan? Jadi yang Kerana diperangi itu berkaitan ma- dengan zakat. kerana zakat juga Ustaz gitu. Karena zakat. Jadi pakai ala. Jadi bukan diperangi karena murtadnya, bukan. Ha. Diperangi orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi untuk mau membayar zakat. Masalah apakah dia murtad atau tidak? Enggak bayar zakat, enggak murtad. Kalau ngingkari wajib zakat baru murtad. Makanya perlu ada tekanan alaiha. Bukan diperangi karena murtadnya mungkin. Diambil Di zaman zakat Abu jadi Bakar orang itu Siddiq itu kan semuanya. Ustaz, Masa- orang yang ambil lah diperangi orang yang ambil zakat. Iya, diperangi untuk mengambil zakat. Jangan sampai nggak mau Oh. ngambil zakat. Udah Oh, fakir okey, nggak mau okey. ngambil zakat. Masya Allah. Jadi dia kena ambil lah. Enggak, ini maksudnya yang min akhdiha ini ke amilnya atau ke mustahiknya? Mustahik. Masa mustahik juga harus diperangi, tunggu. Diperangi orang nggak mau ngambil zakat. Dia mau zuhud aja. Ini nggak mau saya. Muzaki mungkin guru. Bukan. Maksudnya. Diperangi akan orang yang tidak mau dari mengambil zakat. Dari menerima zakat. Iya, masalahnya redaksionalnya saya galaunya ini akhdiha gitu. Ya. Kan kalau ngikutin ayat khud min amwalihim, itu khudnya itu ke siapa, Tengku? Khud ke Nabi. Nah, kalau ditafsir di kita sekarang, apakah ke Nabi? Kalau yang yang saya anggap Amil. itu khud itu ya ke amilin, Tengku. Ya, amil. Jadi amil kalau dia nggak mau ngambil berarti dipecat dari amil. Kan bisa kita ganti amil lain, Ustaz. Artinya orang yang wa yuqatalul mumtani'u min akhdiha, mungkin kalau ada orang-orang yang udah ditugaskan sebagai amil, maksud saya gitu, kayak anggapan saya seperti itu, dia udah ditugaskan sebagai amil tapi dia nggak mau ngambilin zakat dari para muzaki untuk diserahkan ke mustahik gitu loh. Tadinya saya berpikir seperti itu. Iya, bisa saja kita pahami seperti itu kan. Tapi saya lebih cenderung kepada karena ada orang yang tidak mau memberi, diperangi, kemudian dia sekarang sudah mau memberi. Memberi dia baru terlaksana kalau ada penerima. Tapi dia mau memberi, nggak ada yang menerima, kan nggak dianggap memberi. Benar nggak? Kita mau beri ke siapa, Ustaz? Nggak ada yang mau menerima. Maaf guru, bukannya itu yang dimaksud itu yang diperangi itu yang muzakinya guru ya, pemilik hartanya ya. Pemilik Itu harta ya di udah. atas, di atas. Itu udah Mumtane ini selesai, pemilik itu. harta. Oh ya? Ini di bawahnya satu lagi, dan diperangi Nah, ini akan orang yang tidak mau dari mengambilnya zakat. Ini saya memahami mustahiknya. Ya. Kalau di satu daerah kaya semua, kayak zamannya Umar bin Abdul Aziz kan nggak menerima zakat guru. Ya nggak apa-apa, itu nggak menerima, bisa disalurkan ke daerah tetangga kan? Artinya begini Ustaz, ada pemberi nggak ada penerima, itu nggak terjadi. Ada penerima, pemberi tidak mau memberi, nggak ada zakat juga kan? Makanya harus ada dua-duanya. Kan masih bisa ada amil, Tengku. Harta zakat itu kan bisa ditahan dulu sama amil untuk kemudian didistribusikan oleh amil ke para mustahik yang memang membutuhkan. Terlepas dari apakah nanti si mustahik mau menerima atau tidak. Nah, itu soal lain, Tengku, maksud saya. Enggak. Kalau kita ngikutin pemahaman Tengku, berarti ketika ada orang miskin, dia orang fakir, dia orang miskin, udah hidupnya susah, hidupnya nggak punya, pengen zuhud, oleh pemerintah kemudian, oleh khalifah kemudian diberikan kepadanya harta, terus dia nggak mau menerima zakat tersebut, maka yuqatalu, harus diperangi orang-orang seperti itu. Begitu. Kenapa saya nggak setuju, Ustaz? Kenapa saya nggak setuju kalau di sini dimaknai amel? Karena amel itu bagian dari mustahik juga, Ustaz. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin termasuk amilin kan? Nah itu. Jadi amil itu sifatnya tambahan, dia hanya pekerja, kemudian jatah dia juga hanya sifatnya jasa nanti. Ustaz, kalau akhzah tu mungkin perintah untuk para pemerintah mungkin Ustaz. Mereka biarkan rakyat itu dalam keadaan kesusahan, tidak datang mengutip. Itu kan? Pemerintah biarkan rakyat susah. Maka dia What do you say, Tengku Najmi? Oke, katakanlah seperti Ustadz bilang.
Diperangi orang yang tidak mau bayar zakat, diperangi amel yang tidak mau mengambil dan ngantar zakat. Kan gitu? Ah. Nah, Ada orang yang tidak mau menerima zakat, perlu diperangi nggak hukumnya? ya menurut saya enggak berdasarkan Ustaz. pemahaman di sini nggak perlu diperangi itu, Go. Kenapa nggak Nggak perlu sampai diperangi? pada Ntar pemberi zakat mau sampai pada memberikan level ke siapa? ya itu soal lain, Teguh. Ini soal hukum dulu Enggak menurut soal saya. lain. Karena baru dianggap kita memberi kalau ada penerima. Kan Siapa yang menerima? ambil Siapa yang menerima? Negara. Negara bukan mustahik zakat. Ustaz, kalau orang miskin tidak mau berzakat, mungkin tak wajib zakat lagi, Ustaz. Enggak. Ini jelas miskin. Makan enggak. Kurang makan sampai dia lebih siap mati dia daripada menerima zakat. Nah, orang seperti itu harus diperangi. Enggak boleh. Udah kehidupannya darurat, ada zakat tapi dia enggak mau nerima. Nah, tapi nanti Ustadz boleh memahami seperti pemahaman Ustadz juga nggak apa-apa kan? Nanti cari dalil tambahan ya. ya Dalil pendukung. Dalilnya yang menguat. Mungkin lagi kita Oke. apa tak? Kita apa lagi kita? Yang kita lihat itu apa tak? Kita apa? Permisi ya. Ya. keren juga ya orang-orang yang nggak mau nerima zakat harus kita perangi gitu ya. Iya, harus diperangi Ustadz. Kita permisi mungkin ada menjelaskan Ustaz. Udah susah nggak mau nerima zakat diperangin lagi. Ya. Cuma dalam hadis yang lain lebih jelas kan, tu'khadu min aghniyaihim wa tusrafu ila fuqaraihim kan? Kan Iya. gitu? Iya. Diambil dari orang kaya diberikan ke orang fakir. Kan gitu? Orang kaya nggak mau memberikan harus diperangi. Sesudah orang kaya memberikan, orang fakir nggak mau nerima juga harus diperangi. Nah, itu Ustaz. Tapi belum pernah ada di dalam sejarah. Ya. Ini kan misalkan banyak takdir kan. Ya. Oke. Gantian siapa lagi? Oke. Ada Abu Bakar memerangi itu, memerangi yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar itu muzaki apa mustahik tuh, Guru? Muzaki. Muzaki ya itu. Kenapa mustahik nggak perlu diperangi, nggak pernah terjadi? Karena manusia memang Pada dasarnya pelit senang Ustaz. Dia pengen kayak cangko ya, kayak Menerima. cato, pengen menerima ke dia. aja. Tapi bakal ada satu masa di mana zakat nggak ada yang nerima lagi. Nah kalau kayak gitu gimana kasusnya nanti? Nggak ada yang diperangi dong. Itu bukan karena kemiskinannya, bukan karena nggak mau nerima. Karena memang orang kaya semua, makmur kan. Jadi dunia itu dipenuhi oleh adelan, kan? Sesudah tadinya dulman wajura. Ketika turunnya Al-Mahdil Muntadhar katanya bersama Nabi Isa alaihissalam. Bentar lagi itu. Free Palestine. Lanjut gantian siapa lagi? Guru yang senior ya, Ustaz Rafi'i. Fadal Ustaz. Mustami dulu, Guru. Sama Ustaz, saya juga Mustami Ustaz. Gantian Ustaz. Kangen saya Ustaz. Ini Ustaz Saiful ada ini. Tafadhal Ustaz, udah kangen sama suara Ustaz Saiful. Oh, Ustaz Saiful udah lama nih. Tutup mic dulu ah. Saya Tengku. Ya, silakan. Tapi ribut Tengku di Skarbele ini. Kalau ribut mah jangan Ustaz, nggak boleh berantem. Orang penggalangan dana Palestina. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada kama tara. Ibnu Athaillah ala madhhabi imamihi Malik radhiyallahu anhu. Min annal anbiya'a la yamlikuna. Wa madhhabu imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu annahum yamlikuna. Walidhalika naqala an Shihab bin Ramli annahu Ya, terus. Walidhalika naqala an Shihab bin Ramli annahu abta biwujubiha alaihim. Wa ala hadha falaysat min khususiyatina illa bi'tibaril kayfiyatil mustamilati ala syurutil atiyati. Gitu ya, Ustaz? Wa inama oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadza bermula ini para nabi nggak wajib zakat. Kama Tara sebagaimana yang kau lihat, banahu mendasari akannya ini oleh Ibnu Athaillah di atas mazhab imamnya Syekh Athaillah yaitu Malik radhiyallahu anhu.
Apa pendapat mazhab Malik? Min annal anbiya'a la yamlikun, bahwa sungguh para nabi itu tidak memiliki hak milik. Jadi menurut pendapat Imam Malik oke lah. Karena para nabi nggak memiliki hak. Wa madhabu imamina asy-Syafi'i, bermula madhab imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, itu annahum, bahwa sungguhnya mereka para nabi itu yang melikun, mereka itu memiliki, ada hak miliknya. Jadi kalau ada hak milik wajib zakat kan. Walidha, karena ini nukila an Syihab Ramli, telah dinukil dari Syekh Syihab Ramli annahu afta, bahwa sungguhnya Syihab Ramli memberi fatwa oleh beliau dengan wajibnya zakat kepada mereka para nabi. Wa ala hadza, atas ini pendapat Syekh Syihab Ramli, maka tidaklah ianya zakat itu min khususiyatina, dari kekhususan kita. Artinya setuju, zakat itu bukan syariat baru, tapi syariat kadimah. Syariat baru dengan iktibar caranya atau ukurannya. Maka tidak ada ianya zakat itu dari kekhususan kita. Illa, kecuali baru dianggap kekhususan umat Nabi, bi'atibaril kaifiyatil mustamilati, dengan memperhatikan cara yang mencakupi ianya cara di atas syarat-syarat yang akan datang. Jadi semua pernah para nabi wajib zakat kan, cuma mungkin ukurannya, jenis hartanya yang berbeda, atau syarat dan rukunnya. Nah itu. Kembali ke Ustaz Najmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama qaddamaha al-musannifu 'ala as-sawmi wal hajji ma'a annahuma afdalun minha nazran fil haditsil mutaqaddimi. Wal hikmatu fi taqdimiha fihi anna an-nufusa tashuhu biha liqaunihi tab'at ala hubbil mali. Dan hanya saya mendahulu akannya bab zakat oleh musannaf di atas bab puasa dan haji, serta bahwasanya keduanya itu lebih afdal daripadanya zakat. Musannaf mendahulukan bab zakat ini lebih utama daripada bab puasa dan haji. Yang mana padahal yang lebih utama daripada kedua ini adalah padahal yang dua ini lebih utama, puasa dan haji ini lebih utama daripada zakat. Karena apa? Karena nazran hadis, karena memandang bagi hadis yang telah terdahulu, ianya hadis. Mungkin hadis tersebut bunia Islam tu sana. Ya, duluan menyebut zakat. Ya, bunia Islam. Itulah menjadi dalil musannaf mendahulukan bab ini daripada haji dan puasa. Wal hikmah, bermula hikmah pada mendahulukan bab zakat padanya dua itu, Padanya hadis itu bahwa semua jiwa-jiwa itu bakhil, ianya jiwa dengan sebabnya zakat. Ustaz. Bakhil ya dengannya zakat. Jiwa itu bakhil ia dengannya zakat kerana keadaannya jiwa itu, tabiatnya jiwa di atas cinta dan harta. Jadi hikmah mendahulukan bab zakat hikmah mendahulukan bab zakat padanya hadis itu. Pada hadis itu hikmah Nabi mendahulukan bab zakat pada hadis tersebut. Kan jiwa-jiwa itu bakhil dengannya keadaan-keadaannya. Paham nggak Ustaz? Bukan faham tapi nak gabung surah tu mana tu? Khabar mubtada itu. Kata para ulama, puasa dan haji lebih utama daripada zakat. Oke lah, setuju kita. Kenapa juga dalam hadis Nabi mendahulukan zakat? Alasannya di sini karena jiwa itu suka pelit. Jadi Nabi mendahulukan itu untuk menunjukkan penting juga. Sesuatu yang disebutkan duluan orang akan lebih perhatian ya. Karena jiwa itu pelit ia dengannya zakat. Karena memang jiwa itu bertabiat ia kepada cinta harta. Orang lebih suka menerima dari memberi kan. Nah, mungkin dengan duluan disebut mendorong orang untuk lebih semangat mengeluarkan zakat. Mungkin lebih kurang begitu Ustaz. Itu sebut di awal dia untuk cepat-cepat memperingatkan dia Ustaz. Wa qawluhu wa hiya lughatan, bermula katanya musannif at-Taqrib, bermula dianya zakat pada bahasa itu nima. Baca maqru'an, akan dibacakan dengan panjang. Nima. Artinya nima itu apa? Ziyadah. Jadi pada bahasa zakat itu adalah lebihan, tambahan.
Yuqalu dan dikatakan orang zakat zar'a. Berzakat ianya akan tanaman, Ustaz. Zakat zar'u, bertambahlah zuru. Oh, Berkembanglah tanaman itu. berkembanglah tanaman. Zakat az-zar'u, ini maknanya luah, Ustaz. Hmm. Lagi id an inma, itu Iza nama. Iza nama. Oh, iza nama. Apabila lebih ianya zuru'. Zuru'. Jadi berkembanglah zuru', apabila zuru' itu lebih, maka dia akan berkembang. Ini Lebih ya, juga. kalau ketemu ibarat seperti ini maksudnya menjelaskan makna lugawi. Orang Arab menyatakan zakat zar'u. Kapan orang Arab menyatakan zakat zar'u? Iza nama. Apabila tumbuh berkembang ya, artinya zakat bermakna nama. Ya kan gitu? Apabila lihat satu tanaman itu dia akan bertumbuh kembang, Orang Arab menyebutnya zakat zar'u. oh, zakat zar'u, Tumbuhan itu itu bertumbuh, bertambah. Nah, itu berarti, nah itulah. Zakat berarti nama, bertambah, berkembang. Itu secara bahasa. Jadi makna zakat itulah diambil dengan nama itu dengan Ya. lihat berkembang, buah nama zakat, tak? Wa amman nama'u bil qasri, adapun bermula nama dengan pendek baca. Fahuwa an-namlu as-saghiru, maka bermula dengan nama itu namlu saghir. Namlu ni Semut. semut yang kecil. Walaisa muradan, padahal bukan ianya semut kecil itu yang dikehendaki di sini. Wa tutlaqu aidan, dan dipakaikan zakat pula. Seperti mana? Ziyadah alal barakati, di atas berkat. Okey, bila dah dikatakan zakat itu kadang-kadang dipakaikan untuk makna berkat, maka dikatakan zakatun nafaqatu idza burika fiha. Apabila berkat padanya nafkah, maka orang pun kata zakatun nafaqatu. Berzakatlah, maksudnya berkatlah nafkah, gitu Ustaz. Zakatin nafaqatu. Zakatin nafaqatu. Apabila nafkah itu diberkati, maka orang kata zakatun nafaqatu. Rezekimu kamu ini nafkahmu telah pun diberkati. Telah pun wa ala kasratil khairi, dan dipakaikan pula di atas banyak kebaikan. Zakat itu pada lughah ada maknanya adalah banyak kebaikan. Dikatakan orang Arab, dikatakan orang fulanun zaka, ai kathirul khairi. Bermula seseorang itu banyak kebaikan. Ini kita nak Ustaz. Fulanun zakin. Fulanun zakin. Fulanun zakin. Si fulan Katakan, yang zakin. Apa arti si fulan yang zakin? Si fulan yang banyak kebaikannya. Yang banyak kebaikan. Okey. Wa ala tafsiri, dan dipakaikan pula di atas mensucikan. Zakat ada makna mensucikan. Qala, firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha ay tahharaha. Sungguh berjaya oleh siman yang mengeluar zakat Yaman akan Enggak, zakat di sini enggak mengeluarkan zakat Ustaz. Tathhir kan? Oh, sungguh berjaya oleh siman yang menyuci Yaman akannya zakat, Ustaz. Akannya jiwa. Akannya jiwa. Berarti tahharaha, menyuci Yaman akannya jiwa. Itulah dengan makna menyucikan. Dari mana menyuci? Daripada kotoran. Wa alal madahi, dan kadang-kadang dipakaikan pula di atas pujian. Katalah Allah Ta'ala, wala tuzakku anfusakum ay tamdahuha. Maka tidak memuji oleh mereka itu akan jiwa-jiwa, dan jangan memuji oleh kalian akan jiwa-jiwa kalian. Ya. Artinya jangan kalian puji akan jiwa kalian. Nah, itulah makna zakat itu, makna banyak. Banyak maknanya Ustaz. Tambah. Kalau arti ungkapan la uzaki la ala Allah itu gimana tuh? Gimana? Seringan kita ngedengar kalau ada si A pengen muji si B, amma huwa bala uzaki ala Allah, ya gitu. Ya.
Fala uzaki ahadan Allah kan? Aku tidak akan Ah, memuji siapapun di atas Allah. Artinya gini, mungkin itu untuk menyatakan memuji dia berarti bukan karena apa-apa, Ustaz. Bukan karena ria ini itu kan. Memang karena menjelaskan Allah ingin fakta. memuji. Memang layak dipuji lah. Kan boleh memuji kan? Kalau Hmm. fakta. Sering orang Arab, Ustaz. Iya, sering banget gitu. Tapi dia muji kan? Muji, intinya muji. Itu untuk menyatakan berarti ini pujiannya asli bukan palsu, Ustaz. Ketika Sayyidina Umar kan menilai Khalid bin Walid kan, amma Abu Sulaiman, wala uzakihi illa 'ala Allah itu. Ingat kata-katanya itu. Nah, syar'an. Siapa lagi Ustaz yang baca? Berlima doang. Rafi'i nggak mau baca? Ya, saya baca lagi. Qaluhu wa syar'an. Pada syarak dengan zakat itu nama ilah. Wasumma wasummiya biha. Wasumma biha. Summiya biha. Dan dinamakan akannya zakat dengannya zakat. Kenapa? Nggak boleh dinamakan akan dianya zakat. Dinamakan akan dianya harta. Dan dinamakan akan dianya harta dengannya zakat. Kenapa? Li'annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha. Kerana bahasa harta itu tumbuh dengan keberkatan mengeluarkannya zakat. Wa du'ail akhiri. Tumbuh dengan berkat doa orang yang mengambil baginya zakat. Titik, Ustaz. Ustaz Fikri ini mendukung pernyataan saya di atas, betul, Ustaz. Ya. Akhiri ini bukan Doain amel, akhiri. Ustaz. Mustahik. Ini mendukung, ha? Ini saya udah dapat dalil kedua, Ustaz. Jadi akhirnya ini dengan mana tadi orang yang terima zakat, Ustaz. Ya. Dah benar, Ustaz. Terus? Kau lanjut. Okey. Wa yubariku fiha. Wa yubariku fiha. Wa yubaraku fihi. Wa yubaraku fiha. Dan diberkatikan pada Ustaz. Ini kita Ustaz fiha apa fihi? Fihi tak fihi? Okay, salah. Fihi, sesuai tulisan. Jangan dirubah-rubah, Anda kacau kitab saya. Dan diberkatikan padanya harta dengan sebab demikian keluar zakat, mengeluarkan. Itu. Dan wayak turu khairu fiha, dan banyaklah kebaikan padanya harta. Kenapa? Li'annahu yutahhiru mukhrijuhu. Yutahhiru mukhrijuhu minal ithmi. Kenapa? Sungguhnya harta itu menyuci ianya harta akan orang yang mengeluarkannya harta daripada menyuci daripada dosa. Wa yumdihu, dan memuji ianya harta akannya orang yang keluar. Sehingga disaksikan yushhadu lahu, disaksikan baginya orang keluar dengan sehatil iman, dengan sah keimanan. Fal munasibu, maka bermula kesesuaiannya harta itu antara makna syar'i dan makna lughawi. Enggak, khabarnya mau judatun di depan. Bermula kesesuaiannya harta antara makna syar'i dan lughawi itu ada di atas tiap-tiap makna lughawi. Ketika digabungkan itu, Ustaz, mesti ada kaitan makna lughawi dan betul lah, makna syar'i. Maka bermula kesesuaian antara makna syar'i dan lughawi itu ada di atas tiap-tiap makna lughawi. Artinya zakat secara syar'i tadi kan nama bagi sejumlah harta kan? Ya. Namun tetap ada makna lugawinya di situ. Ada makna sucinya, bertambahnya, berkahnya, banyak manfaatnya dan seterusnya. Karena semua itu faedah zakat, kan? Kembali ke matan.
Syar'an ismun limalin maksusin, nama bagi harta yang khusus yang diambil akan dianya harta dari harta maksus. Nama bagi harta khusus, kadar yang dikeluarkan, yang diambil akan dia dari harta yang dikhususkan. Jenis harta di atas jalan yang khusus, ada ukuran tertentu yang diberikan akan ianya harta bagi kelompok yang khusus. Di mana titiknya, Ustaz? Sikit lagi saya mungkin ni terakhir. Qauluhu ni. Qauluhu limalin maksus ay alladhi, yang dianya alladhi itu kadar al-mukhraj, kadar yang dikeluarkan dari 1/4 dari 1/10 pada emas dan perak, dan daripada 1/10 atau setengahnya 1/10 pada zuru dan seterusnya. Ini 1/10 kalau tak ada hujan, Ustaz. Setengahnya 1/10 pada zuru kalau ada siraman tambahan. Qaulu yukhadhu, diambil akan dianya harta dari harta maksus, artinya alladhi, yang dianya alladhi itu yang dikeluarkan darinya. Jadi nisab ka'ishrina misqalan, seperti 20 misqal daripada emas. Wa mi'atai dirhamin minal fiddah, seperti 200 dirham dari perak. Wa khamsati ausukin fid zuru, dan seperti 5 usuk pada biji-bijian. Wa hakaza. Kalau qala, jikalau berkata ianya musannif au an badanen, atau diambil untuk badan, la syamalat ta'rifa zakat, la syamalat ta'rifu zakatal fitri. Sungguh mencakupi oleh definisi musannif akan zakat fitrah. Qauluhu ala wajhin maksus ay minal kaifiyatil mustamilati ala syurutil atiyah. Di atas jalan khususnya dari cara-cara yang mencakupi cara di atas syarat yang akan datang. Qauluhu yusarrafu li ta'ifatin maksusah, lagi yang diberikan akan dianya harta bagi kelompok khusus. Wahum, bermula mereka kelompok khusus itu mustahiquha, orang-orang yang berhaknya zakat, al-madzkuruna, yang mereka disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Titik. Ini baru titik, ini baru judul beda. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Jangan panjang-panjang ngajinya, Ustaz. Boleh, Ustaz. Pada sibuk jam gini, Ustaz, semuanya ada kegiatan.